Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini malam ke-9 ya. Alhamdulillah narekong kamopi mita leta sesa pole rilis na masigi masih termasuk orang-orang yang mendapatkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ma'al imami hatta ansaraf, yang salat bersama dengan imam sampai selesai, kutiba lahu qiyamul lailah, yaitu kemudian ditulis pahala baginya seperti salat lailah, seperti salat satu malam penuh. Yewe napun nangi Thomas sempajange rimasigi ya. Alhamdulillah dipaterusi bacata ritujunna ya nafangallahu subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim di halaman 504 ayat ke-15 dari surah Al-Ahqaf. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Wa wassayna, dan kami wasiatkan napa manarangi wong Allah subhanahu wa ta'ala napa sengangi. Ini kan sesuatu yang sangat penting. Jadi nerekongka ada sesuatu yang dia pase-pasengang, berarti itu sesuatu yang sangat penting. Dan kami wasiatkan kepada manusia biwalidayhi law ridwai pajajianna, law ridwai pajajianna. Kata walid ini ya dalam bahasa rae, walid itu artinya orang yang melahirkan. Beda kalau makadeki ummun ya, ibu atau abun. Tapi kalau walid itu adalah orang tua biologis, ibu dan bapak kandung. Ihsana serekuam mengimapide cengilo ridwai pajajanna, jadi berbakti kepada kedua orang tua ya. Ini bisa kita jumpai ya beberapa tempat di dalam Al-Quran. Misalnya ya bisa dibuka coba Dita di halaman 397 di surah Al-Ankabut di ayat 8, 397 ayat 8 ditasake. Maka dia Allah Ta'ala, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Ada perbedaan lafaz sedikit, ihsanan dengan husnan ya. Dan kami wasiatkan kepada manusia berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tuanya dengan lafaz wasiat. Ada juga bisa dibuka di halaman 412, tetap ditahan ini 397, nanti kita akan bandingkan 412. Maka dia Allah Ta'ala ya, ayat 14, wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan kepada manusia terhadap kedua orang tuanya. Di sini tidak disebutkan. Di sini tidak disebutkan. Coba kita bandingkan di antara surah Al-Ankabut 397 halaman 397 dengan surah Luqman ayat 14 ini. Begitu pula ya di surah Al-Ahqaf, di situ mengatakan wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'hum.
Dalam ayat lain, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. To ngir to matota na pengalataala na pasapasangan ni sarekuamba ni mapide cekilore do pajajata. Berbakti kedua orang tua hukumnya wajib. Nekia. Nareko nasuro ni mapadua la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Meningir tu matuata makadana ketu bocok-bocok pada cengi jampana, ini tidak boleh ditaati. Tidak boleh ditaati, haram hukumnya mentaati makhluk dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makadana apigo keloki mabuang disaloe dan seterusnya, ini tidak boleh. Tidak boleh mentaati manusia. Ya. Tidak boleh mentaati manusia dalam hal durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat di halaman 412 ya. Tadi itu dengan 390 ya 7 ya. 412 pada ayat 15 maka dai fala tuti'huma wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Coba bayangkan, Allah mewajibkan kita berbakti kepada kedua orang tua, tapi kalau kita dipaksa untuk melakukan kesyirikan, tidak boleh mentaatinya, tapi tetap memperbaiki wasahibhuma. Tetap kita memperlakukan kedua orang tua itu di dunia dengan baik. Walaupun orang tua itu kafir, walaupun musyrik, Nah, sebab ada sesuatu yang tidak bisa dibayar. Ya. Dan harus diberikan dalam bentuk perlakuan yang baik. Nah, tampu kita matuata. Kita di dalam kandungan ibu. Dia dulu empalai, maka dah kafir atau matuata, maka dah melakukan kesyirikan, itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita kepada orang tua yang telah mengandung kita, menyusui, merawat kita sampai seperti ini yang tidak bisa dibayar. Jadi perbaiki, walaupun yaitu tomat tak mapa dulu Allah Ta'ala, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap tutur kata kita baik, tetap akhlak kita baik, tetap dijaga orang tua kita perlakukan dengan baik. Wasainal insana biwalidayhi ihsan. Artinya ya kau dipesi tangga ayat-ayat begini menjadi jelas. Pepoga bate tak mapidece lo ridho pajajata. Ini yang saya maksud. Bahwa kenapa beberapa pertemuan kita ini buka halaman ini, dipesi tangga ayat-ayat Allah Ta'ala, maka deki ternyata ini Al-Quran harus kita baca sempurna. Ya, supaya kemudian kita mengetahui tujuannya. Hamalathu ummuhu kurhan. Ya, ibunya mengandungnya dalam keadaan susah payah. Nah, di pesitanga si Denrero di halaman 412, makanya saya bilang tetap tahan itu karena sama. Wahnan ala wahnin, dalam keadaan lemah lelah di atas kelelahan. Kurhan, hamalathu ummu kurhan wa wada'athu kurha, dalam keadaan hamil ibu itu dalam keadaan susah payah, begitu pula ketika melahirkan. Ya, dan ini hanya bisa dirasakan oleh seorang ibu. Makanya itu kalau kemudian seorang anak ya mengucapkan ucapan yang kemudian membuat ibunya ini menangis, itu sakit sekali, itu pedilada dan sedih. Tidak terbayangkan ketika ibu itu mengandung kita, begitu susah, ya, begitu ibu kita merasakan keletihan, belum lagi ketika melahirkan antara hidup dengan mati.
Makanya kemudian jangan kita memperlakukan kedua orang tua ya dengan tidak baik. Dan itu dijelaskan di dalam ya surah Al-Isra. Coba dibuka di halaman 284. Buka sih 284. Ya, coba dilihat di halaman 284 ya sebelah kiri itu ayat 23 sampai 24. Di sini bagaimana Allah memperlihatkan kemuliaan berbakti kepada kedua orang tua. Firman Allah Ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah mewajibkan, menghendaki, menetapkan kalian tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah. Tauhid kan? Tauhid nomor sedi. Wa bil walidaini ihsana. Dan berbaktilah kalian kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibar. Ya, boleh jadi diruntui kita mendapati masa tuanya orang tua, ahaduhuma au kilahuma, salah satunya atau kedua-duanya, fala taqul lahuma uffin. Jangan ucapkan sama sekali perkataan sebagai bentuk ketidaksetujuan atau pembangkangan. Maka kita itu mau dia tina tu matua itu. Ya. Kata uffin itu kalau dalam bahasa Arab itu namanya tanwin tangkir. Tanwin yang menunjukkan bentuk nakira. Nakira ini digunakan untuk mencakup semua gerak-gerik dan ucapan yang menunjukkan ketidaksetujuan atau pembangkangan orang tua yang ditunjukkan dengan cara yang tidak sopan. Uffin. Itu dalam bahasa Arab. Wala tanharuhuma, jangan kalian bentak keduanya. Membilang saja atau bentak dilarang, apalagi kalau sampai memukul orang tua. Ya, ini namanya dalam usul fikih namanya qiyas jali, qiyas yang begitu jelas. Sama kalau zina, mendekati saja dilarang, apalagi melakukan. Bilang saja atau membentak orang tua dilarang, apalagi kalau sampai memukul. Membela ladeknya. Wa qul lahuma qawlan karima. Ada larangan, ada kemudian satu bentuk yang ditawarkan. Ucapkanlah ucapan yang baik, yang lemah lembut kepada orang tua yang mulia. Waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Rendahkanlah diri kita kepada kedua orang tua. Ya, minar rahmah. Dalam bentuk kasih sayang, wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini doa yang kita panjatkan kepada Allah untuk kedua orang tua. Jaga nih. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Yaitu hamil dan menyusui jumlahnya sebanyak 30 bulan. Ada satu waktu Utsman, ada yang dalam riwayat mengatakan Umar bin Khattab, ada seorang laki-laki kemudian menikahi seorang perempuan, 6 bulan saja sudah melahirkan. Kemudian dia adukan kepada Utsman atau dalam riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat itu, dan menjatuhkan hukuman rajam. Menasani maka dia ini berzina. Lalu kemudian dalam dua riwayat ada mengatakan Abdullah bin Abbas, mengatakan Ali bin Abi Thalib, mengatakan jangan dulu. Ya, tidakkah engkau membaca ayat Allah Subhanahu wa taala? Dan itu bisa kita buka di halaman 37 di Tegere. Supaya menasai. Di halaman 37 ayat 233. Ayat 37 halaman 233 diruntuh nih ayat terakhir. Wal walidatu yurdi'na, dan para ibu itu menyusui anak-anaknya, auladahunna haulaini kamilain,
Agar betuana 2 tahun soku. 2 tahun sempurna. Tadi ayat yang pada surah Al-Ahqaf itu masa hamil dan menyusui itu 30 bulan. Kalau 2 tahun berapa bulan? 20? 24. 30 kurang 24? Hah? 6. Berarti masa hamil yang paling cepat itu 6 bulan. Tidak boleh kita mengatakan dia berzina karena misalnya lebih cepat dari 9 bulan atau kurang dari 9 bulan. Paling cepat hamil itu di dalam Islam 6 bulan. Berdasarkan ayat ini kita gabungkan. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hamil dan menyusui 30 bulan. Dan tadi perintahnya di dalam surah Al-Baqarah ini ayat 233 mengatakan bahwa ibu itu menyusui anaknya 2 tahun. 2 tahun 24 bulan. 30 kurang 24 6 bulan. Dan itu yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas atau Ali bin Abi Thalib, jangan raja. Tidakkah engkau membaca ayat Allah Subhanahu wa taala ini? Ini mesti runtuh. Dipertemukan antara surah Al-Ahqaf ayat 15 dengan surah Al-Baqarah ayat 233 menghasilkan suatu kemudian hukum bahwa paling cepat perempuan hamil itu 6 bulan. Ya apa kekurangannya 6 bulan? Oh, menesan itu. Ya. Ya. Mana sani maka ada radio lah. Taib. Man radio lah bacari mundri. Hatta idza balaga asyuddahu, sehingga kemudian apabila anak itu sampai asyuddahu umur dewasanya. Wa balaga 40 sanah, sampai umur 40 tahun. Dalam Islam ini umur 40 tahun ini adalah umur keemasan. Ya kau tahu narapi ni 40 tahun demo pun pindah-pindah si pak anak masusan itu pindah biasa anak. Kecuali betul-betul hidayah. Makanya hati-hati yang sudah berumur 40 tahun yang tidak mengubahnya, maka dikhawatirkan dia akan meninggal di atas kebiasaan tersebut. Di atas kebiasaan dosa dan maksiat yang dia lakukan setelah umur 40 tahun. Ya. Dan bukan berarti yang belum berumur 40 tahun kada ya membela mau apa. Ya kau dirapi mau 40 tahun. Ya kau deh magani. Ya. Tidak ada yang aman dari kematian. Sewaktu-waktu bisa datang. Wa balagha 40 sanah. Qala, kemudian dia berkata. Ini juga kalau kita sudah berumur 40 tahun, perhatikan. Banyak berdoa. Banyak meminta petunjuk kepada Allah. Rabbi auzi'ni, auzi'ni alhimni, berikan kepada saya ilham petunjuk. An ashkura ni'matak. Kita bersyukur kepada Allah. Umur 40 tahun kita harus banyak bersyukur. Umur 40 tahun kita harus banyak bersyukur. Dan bersyukur ini hukumnya wajib, perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dibuka di halaman 23 coba kita lihat. Ya, sebelah kanan. Ayat sebelum terakhir. Fadhkuruni azkurkum. Maka ingatlah kepadaku, saya akan mengingat kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah. Ini kan perintah. Perintah itu menunjukkan wajib. Apalagi kemudian disebutkan larangannya, wala takfurun, jangan kalian kufur. Washkuruli wala takfurun. Ini dalil wajibnya bersyukur. Jadi syukur ini bukan pilihan ya. Syukur ini kewajiban. Allah berikan nikmat, wajib kita bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak syukur, ya bisa dilihat di ancamannya di surah Ibrahim itu di halaman 256. Buka segera. Di ayat ke-7. 256. Ancaman orang yang tidak bersyukur. Qul Allah Ta'ala wa ista'adzana rabbukum. Dan ketika Rabb kalian mengumumkan la in syakartum la azidannakum. Sedang kelingan aja deh. Napi diruntuh ya. Surah Ibrahim ayat 7 halaman 256.
La in syakartum, jika kalian bersyukur, la azidannakum, pasti saya tambah. Jadi itu cara untuk bagaimana nikmat Allah bertambah, bersyukur. Pasti. Pasti. Di sini kalau dalam bahasa Arab sudah ada nun taukid yang menunjukkan pasti sungguh. Maka syukur itu menambah nikmat, bukan cuma mempertahankan, menambah nikmat. La azidannakum. Wala in kafartum, inilah ancamannya. Inna azabi syadid. Tapi kalau kalian kufur, tidak mau bersyukur, sungguhnya azabku itu sangatlah pedih. Sangatlah pedih. Jadi di umur 40 tahun banyak berdoa, meminta petunjuk kepada Allah. Auzi'ni an ashkur ni'mataka allati an'amta alayya, yang telah engkau berikan kepadaku. Ya, kita ingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ala walidayya, begitu pula kepada kedua orang tuaku. Kenapa umur 40 tahun ini biasanya kita tuh sudah berkeluarga, di peneding ini, maka ada pipoger biasa na peneding itu matuatta. Dengan mengingat kebaikan-kebaikan itu, lalu kemudian, wah, mager biasa tuh matuaku, begini, kita doakan. An'amta alayya wa ala walidayya, begitu pula kepada kedua orang tua saya dulu, bagaimana melahirkan, bagaimana mendidik saya dan merawat saya, membesarkan saya sehingga sampai seperti ini. Wa an a'mala salihan, disapani umur 40 tahun ini kita berdoa agar Allah memberikan taufik kita untuk beramal. Jadi umur 40 tahun ke atas fokus beramal. Disapani rumah kada mana amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua itu amal diperintahkan. Yang diperintahkan itu hanyalah amal, ya, amal soleh. Amal soleh saja. Nah, itu bisa dilihat di surah Al-Kahfi. Coba dibuka di halaman 304 di atas. (304) ya, akhir ayat ya. Itu nih. Akhir surah Al-Kahfi. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Katakan bahwa saya hanyalah manusia nasanabita seperti kalian, diwahyukan kepadaku. Pada kita katakan, tetapi Allah memberikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annama ilahukum ilahu wahid. Bah, ini wahyunya, ini tauhid. Bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kalian itu Tuhan yang esa. Faman kana yarju liqa rabbih, siapa yang menginginkan pertemuan dengan Allah, ini yang kita maksud. Bagi seruntuh Allah taala masuk surga, falyamal amalan salihan, lakukan amal saleh. Itu yang pertama. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dua ini. Jadi iman dan tauhid saja tidak cukup, harus memiliki amal yang soleh. Jadi cari, tidak semua amal soleh ya, tidak semua amal soleh, makanya ada ketentuannya, harus soleh. Tidak ada sesoleh nareko siturui na perintangi Allah taala makoto penabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata egana ya ko amala, tapi baiknya banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ya, agar menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling banyak amalnya. Dinakada siapa yang paling baik amalnya, bukan yang paling banyak amalnya. Kayak gini. Wa aslih li tardahu, yang engkau ridai, amal saleh yang engkau ridai. Wa aslih li fi dzurriyyati, dan berilah kebaikan kepadaku fi dzurriyyati, yang kemudian kebaikan itu berdampak kepada keturunanku. Ya, betuanna jadilah contoh. Di umur 40 tahun memang kita harus memperbaiki diri. Nah, sebab inilah waktunya nacongari orang-orang yang di bawah kita itu melihat kepada kita. Ya, orang tua. Dan anak ini mereka meniru orang tuanya dan menganggap semua yang dilihat, yang dia dapatkan dari orang tuanya itu benar dan dia tiru. Anak ini patokannya bukan Al-Quran hadis, ya.
apalagi umur-umur yang masih kecil. Patongannya agan nepi go amboku, agan nepi go indoku, berarti ya narotongeng. Makanya hati-hati. Wa aslih li padejeng kapuan. Kita minta diperbaiki oleh Allah. Jadi itu kodita keluarga tak kodi sedih politik, lu di bedecenginya lu dua kepuan. Kita sudah atur sedemikian rupa, dia lo madeceng lu dua sisa ke epo padecengi kak. Nule ya masalah. Mungkin saya yang rusak. Kan kita biasa sibuk, ya Allah perbaiki istriku, jadikan istriku perempuan yang salihah. Sibuk nih berdoa, ternyata bukan istri yang masalah, Alena bermasalah. Sekali-kali berdoa, ya Allah perbaiki saya pada cengkak pun, ya mau masalah. Ya seperti itu. Jadi kita biasanya sibuk cari siapa kambing hitamnya, siapa yang salah, padahal ini salah. Wa aslih li fi dzurriyyati. Memberikan contoh terbaik kepada anak itu sangat penting. Ya. Jadi beramal saleh dan minta agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kita. Karena amal saleh inilah yang akan tersisa, perbuatan di dunia yang akan tersisa sampai di akhirat itu adalah amal saleh. Itulah yang disebut di dalam banyak ayat itu al-baqiyatus salihat. Al-Baqiyatus Salihat. Coba bisa kita lihat di surah Al-Kahfi lagi. Buka coba halaman 299. Ya. Maaf, 399 ya. Hah? 299, maaf. Beruntung nih. 299 Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-malu wal banun, na yaitu orang parange makotopai keturunan wijawijatta, zinatul hayatid dunia, adalah perhiasan kehidupan yang hina. Sebenarnya ini dunia artinya dana rendah, cuma ini menjadi istilah, jadi maknanya itu kurang terasa. Dunia itu artinya hina dalam bahasa Arab, dari kata dana yadnu, rendah, hina. Cuma kalau diartikan dunia biasa-biasa mikut yang kelinga. Ya, zinatul hayati dunia adalah perhiasan dunia, kehidupan yang hina rendah. Wal baqiyatus salihat, dan yang kekal yang baik, amal-amalan yang baik yang kekal, yaitu amal yang dikerjakan kembali tadi sesuai dengan petunjuk, tidak menyekutukan Allah, dan amal saleh. Khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala, lebih baik di sisi Tuhanmu berupa pahala dan lebih baik ya sesuatu yang diharapkan. Jadi amal saleh. Inni tubtu ilaika, sungguhnya saya bertobat kepadamu. Umur 40 tahun ke atas banyak bertobat kepada Allah. 40 tahun ke atas banyak bertobat kepada Allah, memperbaharui tobat terus. Al-i'tiraf, kita mengakui diri kita ini banyak dosa dan maksiat, banyak kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan seperti ini. Kita banyak kemudian mengingat-ingat dosa dan maksiat, dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 kilo lokah ya kudu dimati. Ya, kita tobat tidak tobat tetap kita mati. Tobat tidak akan menunda, tetap jadwalnya tepat. Tidak akan cepat dan tidak akan lambat. Wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Di umur 40 tahun ke atas kita harus banyak menyerahkan diri dan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Harus lebih banyak mengingat akhirat, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan diri kita ini kita limpahkan kepada agama, bagaimana agama membawanya. Betul, sebelumnya dari balik kita seharusnya menyerahkan urusan kita kepada agama. Agamalah yang membawa, tapi nafsu pada saat itu masih sangat kuat. Di umur 40 tahun ke atas ini kita kemudian harus banyak bertaubat kepada Allah, dan kemudian hidup kita ini diserahkan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan, apa yang Allah atur.
Nasifan Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang disebutkan seperti ini, yang di atas ini, berbakti kepada orang tua, lalu kemudian ya banyak bersyukur, melakukan amal saleh, memperbaiki dirinya, bertobat kepada Allah, ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu, orang-orang inilah yang diterima dari mereka, lalu kemudian dibalas lebih baik daripada apa yang mereka terima, apa yang mereka lakukan, lebih baik daripada apa yang mereka lakukan. Ya, coba bisa kita lihat di halaman 397 tentang orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ini kan tadi rincian, pada intinya beriman dan beramal saleh. Halaman 397 ayat ke-7. Qul Allah Ta'ala, walladzina amanu wa amilus salihat, dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Biasanya iman dan amal saleh ini menjadi kuat di umur 40 tahun ke atas. Ya. Maka lanukaffiranna anhum sayyi'atihim. Iman dan amal saleh ini akan menghapus dosa-dosa. Coba bayangkan. Perbaiki pedicengi tepeta, pedicengi amalata, inilah yang akan menggugurkan dosa. Nasab Allah Ta'ala selanjutnya, wala najziyannahum, dan sungguh pasti kami akan membalas mereka ahsanah, dengan balasan yang lebih baik, alladzi kanu ya'malun, lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Coba iman dan amal saleh ini kan, kalau kita menghitung umur, wah cidik meni 40 tahun berarti sisa 20 tahun lebih. Karena umur umat Rasulullah itu baina sittina wa sab'i, antara 60 70. Bahkan dipertegas itu 60 sedikit, 63 tahun. Jadi ya, perbaiki iman dan amal saleh, menggugurkan dosa-dosa, dan plus kita akan mendapatkan balasan yang lebih baik. Inilah nataqabbalu anhum, diterima dari mereka dan dibalas dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka lakukan. Wa natajawazu an sayyi'atihim, sama tadi itu nukaffiru anhum sayyi'atihim, dan kami ya hapus dosa-dosa dan kesalahan mereka, fi ashabil jannah, karena mereka itu dipersiapkan, ditempatkan masuk dalam penghuni surga. Wa'adal sidqil ladzi kanu yu'adun, itulah janji Allah yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Ya, megangkan ini kapan? Sampai ayat ke-16. Jadi yang sudah umur 40 tahun ke atas, ya, perbaiki iman, perbaiki amal saleh kita. Bukan berarti yang masih muda ini kedua belum apa ya. Tidak, jangan tertipu. Jangan tertipu dengan umur yang masih muda. Sebab banyak yang muda ini tidak sampai tua. Mudah-mudahan ya kita bisa melanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kita diberikan lagi kesempatan kesehatan, taufik hidayah keimanan. Peterusi walladzi qala liwalidayhi uffin, kebalikan dari yang paling di atas, yaitu orang yang berkata kepada kedua orang tuanya sebagai bentuk pembangkangan kepada kedua orang tuanya. Ya. Jadi kalau kita sering membaca Al-Quran, perhatikan itu tetap ada ingatan, pura sedih, kesedih padana ye, nanti itu sering-sering kita membaca Al-Quran, itu akan menjadi satu kesimpulan yang kemudian menjadi petunjuk. Ya, tapi aku dibaca bawami, susah untuk mendapat petunjuk. Maka kemudian kita harus juga membaca terjemahannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.